Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan menyertai kita di mana saja berada. Dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2025. Dalam video ini saya sedikit memberi tanggapan karena berita di media massa itu sangat menghebohkan dengan penetapan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional. Tanggapan tertulis juga sudah saya buat di Facebook. Saya memberikan tanggapan yang pertama tentang Hari Mu'alaf Internasional. Dan dalam video ini saya akan memberikan tanggapan yang kedua. Saya beri judul yaitu penetapan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional, sebuah ekspresi kepanikan teologis dan kekosongan argumentatif. Saya ulangi lagi, tema pembahasan kita, penetapan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional, sebuah ekspresi kepanikan teologis dan kekosongan argumentatif. Tanggal 25 Desember secara historis dan teologi telah lama diakui oleh Gereja Katolik dan sebagian besar tradisi Kristen Katolik sebagai perayaan Natal, yaitu peringatan kelahiran Yesus Kristus dalam dimensi liturgis, simbolik, dan eklesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, menurut berita katanya mulai tahun 2018 penetapan Hari Mu'alaf Internasional, muncul klaim sepihak yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional. Klaim ini tidak hanya problematis secara historis, tetapi juga mencerminkan apa yang dapat disebut sebagai kepanikan teologis atau theological panic, sebuah reaksi emosional terhadap dominasi simbolis dan kontinuitas tradisi Kristen tanpa landasan akademis yang memadai. Yang pertama, kekosongan historis dan ilmiah. Secara metodologis, penetapan suatu hari internasional menuntut basis historis, basis sosiologis, dan konsensus institusional. Hingga kini tidak terdapat bukti dokumenter yang sah, baik dari lembaga internasional, kajian akademik, maupun tradisi keagamaan yang mapan yang mendukung klaim bahwa 25 Desember memiliki signifikasi historis universal sebagai hari konversi agama. Sebaliknya, klaim tersebut bersifat ahistoris dan anekdotal, mengandalkan narasi viral, testimoni individual, dan propaganda digital. Dalam ilmu sejarah agama, pendekatan semacam ini tidak memenuhi standar verifikasi sumber, kritik teks, maupun analisis konteks sosial. Yang kedua, kepanikan teologis dan inferioritas simbolik. Penetapan tandingan terhadap 25 Desember dapat dibaca sebagai respon defensif terhadap kekuatan simbolik Natal. Natal bukan sekadar tanggal, melainkan satu
tradisi liturgi yang terstruktur. Yang kedua, simbol inkarnasi yang kaya makna teologis. Yang ketiga, warisan peradaban yang membentuk seni, kalender, pendidikan, dan etika sosial. Ketika suatu kelompok merasa perlu mengosongkan makna Natal dengan memberi label ideologi baru, hal ini menunjukkan ketidakmampuan untuk berhadapan secara teologis dengan tradisi Natal. Dalam video ini atau dalam kajian teologi komparatif ini, fenomena ini dikenal sebagai simbol atau sebagai upaya merebut makna simbol tanpa mampu membangun simbol alternatif yang setara dengan secara intelektual dan spiritual. Yang ketiga, reduksi agama menjadi sensasi konversi. Lebih jauh, klaim Hari Mu'alaf Internasional pada 25 Desember mereduksi agama menjadi peristiwa statistik dan sensasional, bukan perjalanan iman yang personal dan eksistensial. Dalam tradisi filsafat agama, konversi tidak pernah dipahami secara komoditas tanggal. Saya ulangi lagi, dalam tradisi filsafat agama, konversi tidak pernah dipahami sebagai komoditas tanggal, melainkan sebagai satu proses batin. Proses batin secara pribadi. Yang kedua, pergulatan rasional dan spiritual. Yang ketiga, keputusan etis yang tidak tunduk pada kalender polemik. Dengan demikian, penetapan ini justru mencerminkan kemiskinan refleksi teologis karena menjadikan iman sebagai alat kompetisi simbolik, bukan pencarian kebenaran. Yang keempat, dimensi etika dan adab intelektual. Dari perspektif etika intelektual atau dari perspektif akademik dan dialog antaragama, klaim tersebut juga menunjukkan defisit adab intelektual. Saya ulangi lagi, dari perspektif etika akademik dan dialog antaragama, klaim tersebut juga menunjukkan defisit adab intelektual. Dialog agama harus menuntut tiga aspek ini. Satu, penghormatan terhadap simbol sakral pihak lain. Yang kedua, argumentasi berbasis data dan rasionalitas. Yang ketiga, kesediaan berdialog bukan mendominasi wacana. Mengganti makna Natal dengan narasi ideologis tanpa landasan ilmiah bukanlah kritik teologis, melainkan agitasi simbolik yang kontraproduktif terhadap harmoni sosial. Yang kelima atau yang terakhir, kesimpulan. Penetapan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional bukanlah ekspresi keberanian teologis, melainkan indikasi kepanikan teologis, sebuah reaksi emosional terhadap tradisi yang mapan, kaya, dan berakar dalam sejarah peradaban. Tanpa dasar historis, metodologis, dan etis, klaim tersebut tidak memiliki legitimasi akademis maupun religius. Dalam perspektif ilmiah, tindakan ini lebih tepat dibaca sebagai gejala inferioritas simbolik, bukan sebagai wacana teologis yang serius. Saya ulangi lagi. Dalam perspektif iman,
Tindakan ini lebih tepat dibaca sebagai gejala inferioritas simbolik, bukan sebagai wacana teologis yang serius. Natal adalah tradisi besar, tidak akan runtuh oleh propaganda tanggal, dan iman yang dewasa tidak dibangun di atas pengosongan makna oleh pihak lain. Saudara dan saudari yang terkasih, bagi kita dari umat Katolik, berita ini, penetapan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Internasional, tidak perlu kita menanggapi secara serius. Makna Natal tidak mungkin bergeser dengan penetapan tanggal atau peristiwa Mu'alaf Internasional. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal 25 Desember 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin.